Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu mulai absen dulu ya. Satu persatu. Naya, Hadiratun Ibu. Cinta, Hadiratun ya Ustazah. Nurasni, Hadir Bu Guru. Saroja Rangga, Hadir Bu. Hajra Sofia, Hadir Bu. Novita Sari, Hadir Bu. Halimatus Sadia. Hadir Ibu. Oke, semuanya hadir ya. Tidak ada yang tidak hadir ya hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum kena sekolahnya Bu. Sebelum kita masuk ke pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa di sini yang ketua kelas? Sarah Bu. Novita Sari Bu. Cinta Ibu. Bukannya udah diganti ya kali? Udah Novi. Oh iya. Yang mana yang benar nih? Novi Bu. Nah, pimpin doanya ya. Iya Bu Guru. Oke, pimpin doanya ya. Teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Amin. Oke. Kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Tapi sebelumnya ada yang tahu pelajaran yang sebelumnya itu tentang apa? Tahu Ibu. Apa? Haji dan umroh. Oke. Lupa Bu. Harus murojaah ya, jangan dilupakan dengan pelajaran sebelumnya. Siap. Masuk ke pelajaran yang baru tentang kurban. Ya, yang pertama, pengertian dan hukum kurban. Ada yang tahu apa itu kurban? Memotong hewan Bu. Memotong hewan, Bu. Menyembelih hewan Kambing dengan niat tertentu hanya karena Allah. Masya Allah, aplaus buat Haja. Nah, pengertian kurban secara bahasa koroba ya krobu, kurban wa kurbana, yang artinya mendekati atau menghampiri. Nah, ada yang tahu secara istilah? Nggak tahu Bu Guru. Nah, secara istilah adalah hewan yang penyembelihan hewan, yaitu sapi, unta, domba, dan kerbau atau kambing, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya tentang hukum kurban. Ada yang tahu tentang hukum kurban? Nggak tahu Bu Guru. Nah, hukum kurban adalah wajib untuk Nabi Muhammad SAW dan sunnah muakkad untuk kita umat Islam. Nah, baik, untuk setiap umat Muslim yang ada di penjuru dunia. Nah, hukum itu menjadi wajib apabila dia telah bernazar atau dia telah berjanji bahwasanya dia akan berkurban tahun depan. Nah, hukum itu menjadi wajib ya. Iya. Terus kita masuk, ada dalil tentang hukum kurban. Baca ayatnya, Saroja Ramdarha. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kausar fasolli li rabbika wanhar. Sini baca artinya. Baik Bu Guru. Yang artinya yang pertama, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Arti yang kedua, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkanlah dirimu kepada Allah. Oke, ini salah satu dalil tentang hukum kurban ya Nana. Iya, Bu. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya tentang ketentuan hewan kurban ya. Nah, ketentuan hewan kurban ini yang pertama, hewan unta. Nah, siapa yang tahu hewan unta ini minimal umurnya berapa? Berapa tahun? 2 tahun. 5 tahun. 2, asli benar 5 tahun ya. Kalau unta itu minimalnya 5 tahun dan maksimalnya adalah 6 tahun. Terus sapi minimalnya 2 tahun, maksimalnya 3 tahun. Nah, sedangkan kambing minimal 1
1 tahun dan maksimalnya 2 2 tahun. tahun. Sedangkan domba minimalnya 5 atau 6 bulan. Nah, maksimalnya adalah 1 tahun. tahun. Itu adalah ketentuan hewan kurban ya. Nah, terus kita masuk ke syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu yaitu tidak boleh cacat ya. Tidak boleh Tidak ada penyakit. Tidak ada penyakit. Ya, itu Tidak adalah boleh syarat. pencong-pencong. Betul, karena hadis Rasulullah mengatakan bahwasannya ada 4 macam hewan kurban yang tidak boleh dikurbankan. Ya, yang pertama itu rusak matanya, Iya. terus pincang kakinya, terus yang ketiga Patah lehernya. dia badannya kurus, terus Kerempeng. terus yang keempat ialah dia tidak mempunyai lemak atau daging. Iya. Itu yang tidak boleh dikurbankan. Dikurbankan. Terus waktu pelaksanaannya, ada yang tahu waktu Sholat Id. Sholat Idul Adha. pada waktu Idul Adha. Oh, pada tanggal Pada 10 Zulhijjah. 3 hari setelahnya yaitu hari Arafah. hari tasyrik atau Hari tasyrik. pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Bagus untuk kalian semua. Pintar-pintar ya. Alhamdulillah. Terus selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir ya, tentang tata cara penyembelihan hewan kurban. Nah, ada yang tahu salah satu tata cara penyembelihan hewan kurban? Saya Bu membaca takbir. Oke, terus yang kedua, berwudu. Oke, yang ketiga. Ada yang tahu? Mengucapkan Nah, enggak ada anak-anak semua ya. Ibu luruskan lagi ya. Yang pertama itu tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, hewan kurban tersebut dirobohkan ke arah kiri dan kepalanya itu menghadap ke arah kiblat. Nah, terus yang kedua membaca basmalah sebelum menyembelih hewan kurban ya anak-anak. Terus yang ketiga itu membaca takbir ya. Terus yang keempat ialah letakkan pisaunya itu tepat di atas tepat di lehernya ya, agar pisaunya itu tidak boleh mengangkat sedikit pun ya. Nah, terus ya karena harus memutuskan ketiga saluran. Yang pertama saluran makanan, yang kedua pernapasan, dan yang ketiga pembuluh darah. Nah, terus yang keempat gantungkan dia ya. Dia harus benar-benar mati ya sebelum kita kasih dia di setiap orang. Terus yang keempat, ambil jeroannya. Nah, ada yang tahu ambil jeroannya itu apa? Nggak tahu, Bu. Ambil jeroannya itu ambil ususnya, lambungnya, terus ginjalnya, ya, terus dengan atau esforogon. Nah, terus yang kelima, kita dagingnya itu kita belah-belah, ya, terus kita masukkan ke kantong plastik, ya, Terus dibagi-bagi. ya, terus kita bagi-bagikan ke fakir Fakir miskin. miskin. Nah, ada juga pembagian untuk hewan kurban ini, yaitu 1/3 untuk orang yang berkurban dan keluarganya, terus yang kedua 1/3 untuk orang fakir miskin, terus yang ketiga 1/3 untuk kita sedekahkan bagi orang yang belum mendapatkannya atau yang membutuhkannya. Nah, oke. Dari sini sampai sini paham? Alhamdulillah. Mau bertanya, Apa? kalau kita bagikan itu kepada orang yang non-muslim bisa? Bisa sih, tapi kan hewan kurban ini untuk orang-orang yang umat muslim ya. Jadi utamakan dulu orang-orang yang muslim dan utamakan dulu orang-orang yang belum mendapatkannya. Jadi jangan dulu kita membagikan. Jadi kalau sudah semuanya bisa kita bagikan ke non-muslim? Iya, bisa. Oke. Nah, materinya sudah selesai. Sekarang kita akan bermain permainannya. Nah, sebelumnya kalian posisikan tempat duduk kalian itu berbentuk huruf U. Jadi mimin. Kita aja lagu apa? Oke. Nah, Ibu ada beberapa kertas ini. Nah, yang ini berisi kertas ini, yang satu ini kertas polos dan yang satu kertas lorek-lorek. Nah, yang kertas polos ini berisi pertanyaan dan kertas lorek-lorek ini berisi jawaban. Nanti Ibu bagikan satu persatu ya, ambil ya. Wah, aku dapat permen. Nasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Sudah. Nah, yang berisi pertanyaan atau kertas putih polos itu duduk sebelah sini. Yang kertas polos-polos Oh, yang Pertanyaan kumpul di sebelah kiri ya. Oke. Jawaban Duduk sebelah sini. Yang lorek-lorek itu sana. Yang kayak Sarah itu. siapa yang mendapat jawaban itu Tidak Sarah ke belakang. Ah, yang itu tuh, coret-coret itu tuh. Bisa Sini. polos ke sini. Mungkin. yang jawaban sebelah. Sudah? Oh iya. Oke. Nah, selanjutnya yang mendapatkan pertanyaan itu, Ibu mau bacakan satu pertanyaan satu orang ya, berdiri. Pertanyaan membacakan berdiri. Ayo berdiri. Baik, saya akan membacakan Tapi pertanyaannya. tunggu. Nah, sekiranya jawaban dari pertanyaan itu nanti satukan atau satu pasangan dan duduk lesehan di sini nanti ya. Nah, bacakan pertanyaannya. Apa pengertian kurban menurut bahasa dan Nah, istilah? sekiranya jawaban dari pertanyaan itu ada yang Jawaban pengertian kurban. apa jawabannya Siapa? sesuai dengan pertanyaan. Berdiri, ayo. Nih. Berdiri sudah. Ayo, duduk lesehan di sini. Iya, Bu. Oke. Terus pertanyaan yang kedua, ayo berdiri. Apa hukum kurban dan syarat-syarat binatang atau hewan kurban? Oke, duduk lesehan di sini. Terus pertanyaan yang ketiga. Tata cara menyembelih hewan kurban. Oke, siapa sekiranya? Oke, duduk lesehan di sini. Permisi dulu ya. Bu. Sudah dapat semua ya? Coba angkat. Angkat. Nah, oke. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan 30 detik untuk kalian berdiskusi ya terkait dengan pertanyaan dan jawaban. Nanti Ibu tunjukkan satu persatu ya. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke? Sudah semua ya diskusinya? Nah, Sudah, Bu. mulai dari Sarah sama pasangannya berdiri. Oke, bacakan pertanyaan dan jawabannya. Satu orang ya? Apa hewan kurban dan syarat-syarat binatang atau hewan kurban? Jawabannya? Dari siapa? Hukum hewan kurban itu sunnah muakkad. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama kita itu harus lihat dari jenis hewan kurbannya. Yang kedua harus sehat, tidak boleh cacat. Terus yang ketiga bukan milik orang lain, dan yang terakhir itu penyembelihan hewan kurban. Usianya. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Nah, terus yang kedua, Nur Asni sama pasangannya. Berdiri. Tata cara menyembelih hewan kurban. Yang pertama, hewan kurban dirobohkan. Yang kedua, baca basmalah. Yang ketiga, letakkan pisau tepat di leher hewan. Yang keempat, hewan benar-benar mati. Yang kelima, gantung hewan kurban. Yang keenam, ikat saluran makanan. Yang ketujuh, pengulitan hewan. Yang kedelapan, cuci sampai bersih. Oke, aplaus buat mereka. Silakan duduk. Nah, yang terakhir, Nur Ima sama pasangannya. Apa pengertian kurban menurut bahasa dan istilah? Kurban berasal dari bahasa Arab, kurobah, ya kerabu dan kurban. Menurut istilah, menyembelih binatang ternak sebagai wujud pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, aplaus buat kalian semua. Yeay. Nah,
Sudah selesai kan pelajaran kita hari ini? Tinggi, Bu. Sudah. Sekarang siapa yang mau memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita dari pengertian sampai ke tata cara penyembelihannya? Nanti Ibu kasih hadiah loh. Siapa yang mau dari berikan kesimpulan dari pengertian sampai ke tata cara penyembelihannya? Nanti Ibu kasih hadiah. Siapa yang mau? Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan materi tentang kurban. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yaitu koroba yakrobu kurbanan yang artinya menyembelih. Sedangkan menurut istilah yaitu menyembelih binatang ternak sebagai wujud pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum dan syarat hewan kurban, hukumnya itu yaitu sunnah muakkad seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Syarat-syaratnya yang pertama yaitu dilihat dari jenis hewan kurbannya, terus harus sehat, tidak boleh cacat, dilihat dari usianya, bukan hak milik orang lain, dan yang terakhir itu penyembelian hewan kurban. Adapun tata cara penyembelian hewan kurban, yang pertama harus membaca basmalah. Yang kedua, letakkan pisau tepat di leher hewan. Yang ketiga, hewan benar-benar mati. Yang kelima, gantung hewan kurban. Yang keenam, ikat saluran makanan, pernapasan, dan pembuluh darah. Yang ketujuh, pengulitan hewan. Dan yang kedelapan, cuci sampai bersih. Dan yang terakhir yaitu siap dibagikan kepada umat muslim. Aplaus buat pasangan Sarada Bandara dan Nutika Sari. Nah, hadiahnya Ibu ucapkan terima kasih. Duduk kembali. Sama-sama Ibu. Oke, sampai sini sudah paham semua kan tentang kurban ini? Sudah, Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu tutup, nanti Ibu mau minggu depan masuk ke materi kepemilikan harta. Ibu mau kalian harus baca buku terlebih dahulu ya, dari halaman 100 sampai 120 ya. Iya, Bu. Nah, baiklah. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, oke, selanjutnya materi kita sudah habis, kita tutup ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.